tim yang sudah ditunjuk menjadi setiap bagian masing-masing. Yang ketiga itu ada target ataupun job yang akan kita tuju untuk kedepannya. Yang keempat itu ada mentor setiap minggu ataupun satu minggu ke depannya, apa yang kita targetkan itu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Brian. Pada Mas Brian saya persilakan. Terima kasih Mas Niko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Masih agak lemes ya? Apa kepanasan di luar? Semangatnya kan masih pagi. Nah, saya mau nanya nih sama teman-teman. Kalau teman-teman tuh pagi tuh semangat apa ngantuk? Lebih ngantuk apa semangat? Gitu ya. Semangatnya lebih ke malam apa ke siang? Gitu kan? Jadi semangat malam gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita sesuaikan biar teman-teman itu semangatnya masih kejaga gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan banyak koordinasi. Sebelumnya saya ucapkan untuk teman-teman, kita tepuk tangan untuk kita semua yang sudah ya. Oke, kita akan ada koordinasi banyak hal mulai hari ini dan kita siap untuk berkolaborasi bersama, bekerja bersama untuk selanjutnya. Tetapi sebelum saya mulai dan ngomong hal teknis dan sebagainya, mungkin saya mungkin mempersilahkan Pak Adin sama Bu Endan terlebih dahulu untuk membuka gitu ya, atau memberikan sepatah dua patah kata untuk sebagai modal teman-teman untuk bisa lebih semangat untuk kolaborasi kita selanjutnya. Kepada Pak Adin terlebih dahulu saya silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Hari ini cuaca sangat cerah ya. Ini tanda bahwa Tuhan merestui kebersamaan kita di sini ya. Kemudian kami selaku pihak CMC yang kemarin sudah mewawancarai teman-teman semua, mengucapkan selamat ya. Seandainya nanti Anda di posisi yang telah ditawarkan atau tentukan oleh kami. Selanjutnya untuk mengiringi dan memulai rencana ke depan kita, apa-apa saja yang kira-kira akan kita proyeksikan dan kita targetkan, kemudian turunannya menjadi kerja-kerja kita. Itu bisa kita mulai dengan lancar dan baik. Kami selaku CMC juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran, atas kesediaan teman-teman mengikuti seleksi wawancara magang dan inkubasi di CMC YKP. Jadi program ini merupakan program turunan yang sudah berstandar ya Mas Brian ya. Perlu kami sampaikan, saya dan Mas Brian Bu Endang itu dulu pernah terlibat di USAID ya, kewirausahaan. Dan Mas Brian juga masih terlibat di USAID dan Google dan apa lagi ya, semacamnya ya. Nah, jadi Mas Brian setelah di USAID, di Google, di apa lagi Pak? Di provinsi itu di kewirausahaan ya, di dinas koperasi dan UMKM. Jadi seandainya nanti Anda terlibat di sini, bisa kita channelkan kemana saja. Kalau dinas koperasi dekat sini ya, nggak jauh, banyak program yang mungkin bisa kita akses. Tetapi tanpa kita ubah mindset ke depan, dalam arti kebersamaan kita, semangat kita nggak dibangun, juga akan sia-sia kalau itu tidak menjadi niatan teman-teman. Jadi saya harapkan kita di sini lalui dengan kebersamaan ya, dengan semangat, sehingga nanti tidak menjadi beban teman-teman ya. Kalau semua dilalui dengan apa yang kita sukai ya, karena kita mencintai, itu akan lebih mudah ya. Tentu kita akan
akan sampaikan nanti apa-apa saja yang kira-kira menjadi pekerjaan ataupun kegiatan teman-teman. Tapi anggap saja itu sebagai sesuatu yang harus kita kerjakan tapi dengan hati gitu ya. Jadi ringan nanti. Jadi kalau dalam bayangan masyarakat namanya kewirausahaan susah, sebenarnya enggak. Kalau kita lalui dengan tadi yang saya sampaikan akan lebih mudah. Oleh karena itu untuk lebih detailnya nanti akan disampaikan Bu Endang dan Mas Brian. Saya di sini selaku Direktur CMC ya. Jadi CMC itu tidak hanya melayani mahasiswa saja ya. Saya sendiri auditor dan pelatih ISO ya. Jadi saya dan Mas Brian, Bu Endang sering berkolaborasi ya. Bu Endang sering di UMKM dan Wirausahaan, Mas Brian sering di milenial ya. Jadi ketika kita berpadu, apalagi ditambah teman-teman ya, akan menjadi luar biasa. Jadi ilmu pengetahuan dan keterampilan ya, itu kalau dibagi akan menjadi luar biasa. Kalau disimpan sendiri tidak luar biasa, tidak punya dampak. Dan kemudian kalau kita punya ilmu pengetahuan, punya wawasan ya, kalau tidak diasah ya, tidak diasah dan tidak dirasa dengan hati, itu tidak menjadi pengetahuan jangka panjang ya. Jadi harus semua itu dipadukan. Kalau Anda melakukan sesuatu dengan cinta ya, dengan hobi atau cinta gitu, niscaya itu akan tertanam di sini terus, nggak akan pernah lupa ya. Beda kalau nggak suka ya cepat lupa ya. Nah itu bedanya di situ. Jadi sehebat apapun orang punya pengetahuan, kalau tidak diasah di lapangan tidak akan berkembang, tidak akan tumbuh dan tidak akan muncul kreativitas. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan ini nanti detailnya ya di tingkatan praktis akan disampaikan Mas Brian dan Bu Endang nanti juga mengampu bagaimana memotivasi teman-teman ya. Bu Endang ini kan terkenal di sini bagian mahasiswa gitu ya. Jurusan mahasiswa kalau gitu ya. Yang paling dekat dengan mahasiswa. Oleh karena itu keterpaduan kita sangat berarti ke depan. Itu aja sedikit penyampaian atau uraian dari saya, kurang lebihnya nanti bisa dilengkapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Brian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat. Kemudian salawat serta salam senantiasa untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang berikutnya yang terhormat Pak Adit, juga Mas Brian, Mas Miko dan Mas Anto yang sudah mempersiapkan acara pada siang hari ini. Dan juga saya panggilnya saudara-saudara saja ya yang sudah bergabung pada hari ini di CMC. Oke. Yang pertama tentu saja saya ucapkan selamat ya, selamat bergabung. Mudah-mudahan kebersamaan kita membawa manfaat, dan yang perlu digarisbawahi bahwa kita ini adalah relawan ya. Relawan itu ekstrimnya kita itu betul-betul kalau berjibaku ya, ibaratnya kalau kita bekerja dengan ikhlas dulu tanpa mengharapkan imbalan sesuatu, tetapi kita akan mendapatkan suatu pengalaman, mendapatkan suatu ilmu, insya Allah akan berkah ya. Kemudian di sini kita tidak ada yang kalau ibu selalu bilang bahwa ibu itu juga harus selalu belajar, karena di sini kita akan saling asah ya, mengasah ilmu, saling mengasihi dan saling mengasuh ya. Jadi saling asah, saling asih, saling asuh. Dimana karena kita adalah relawan gitu. Nah, betul sekali apa yang telah dibilang sama Pak Adi tadi, kita harus happy. Mungkin saja kalau
belajar bagaimana menampilkan yang terbaik. Nah, untuk itu kita bisa berkolaborasi dengan berbagai instansi atau berbagai lembaga. Nah, dengan demikian tidak banyak yang Ibu berikan, hanya itu ya. Yang pertama adalah saling asah, saling asuh, saling asih. Kemudian kita ini adalah relawan, berikan yang terbaik supaya kebaikan itu akan kembali ke kita. Untuk yang terakhir yaitu adalah kita bisa berkolaborasi ya dengan lembaga lain, dengan instansi lain agar kedepannya kita juga sukses mendapatkan ilmu, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Saya kira itu apapun nanti ditempatkan di mana, saudara belum tahu kan? Belum kan? Nah, ditempatkan di situ syukuri. Kemudian kerjakan apa yang menjadi tugas-tugasnya, gitu ya. Saya lihat kayaknya deg-degan semua. Wajah-wajahnya wajah-wajah yang applause dulu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Brian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Enda, Pak Adib. Langsung saja ya teman-teman. Tadi udah tahu nggak teman-teman udah di posisi apa, seperti apa gitu? Belum? Udah tahu gitu ya. Tapi siapa dan apa itu belum tahu ya. Oke. Nah, sebelum kita kenalan tentang posisi dan sebagainya, saya ingin kenalan lebih dalam lagi kepada teman-teman gitu ya. Nah, tetapi cara kita kenalan itu beda gitu ya. Sekarang coba bayangkan teman-teman itu kan pakai alma mater resmi Mas Ian, ya kan? Saya minta untuk teman-teman membayangkan teman-teman itu melepas alma mater STIKP. Ya, bayangkan teman-teman melepas dan saya ngajak teman-teman untuk berada di 5 tahun yang akan datang. Bisa? Jadi sekarang lepas alma mater STIKP-nya. Kemudian kita melaju dulu ke 5 tahun yang akan datang. Bisa? Nah, sekarang cara kenalannya adalah kenalan di teman-teman yang 5 tahun yang akan datang itu kita bawa ke hari ini. Contoh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brian Pangga Putra. Saya adalah seorang CEO dari Debat Institute dan saya adalah seorang pembicara nasional. Misalnya seperti itu. Oke. Dan harus mantap. Oke, kita kasih waktu sebentar deh teman-teman untuk mikir 5 tahun yang akan datang seperti apa gitu. Nah, kepikiran nggak tahu 5 tahun yang akan datang itu kayak apa sih? Belum kepikiran. Nah, saya sekarang aja untuk teman-teman bisa punya itu. Kenapa sih harus ada? Nanti saya akan bahas tentang itu. Oke, silakan teman-teman bisa dipikirkan. Boleh ditulis biar nggak lupa, dan saya minta teman-teman untuk ngomong itu mantap dan yakin gitu. Ya. Karena kalau kita yakin, insya Allah Allah pasti akan sesuai dengan prasangka hambanya, dan kita akan bisa menjadi seperti itu. Beneran. Oke, semuanya ya. Oke, silakan. Oke, 1 menit lagi. Silahkan bayangkan. Jadi kita melepas dulu ya institusi ataupun alma mater yang kita miliki. Ya. Jadi boleh kenalan nama. Saya asalnya dari mana? Dan saya adalah seorang bupati dari. Satu-satu ngomong rekam ya. Nanti ketika seperti Video. itu, Satu-satu pas ngomong. suaranya Iya. Oke, tidak ada yang tidak mungkin. Kuncinya itu tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Siap? Oke, langsung saja kita mulai perkenalan satu-satu dari ujung sini aja ya. Ya. Ain. Oke, dari Mbak Ain. Iya, sambil berdiri. Yang mantap. Ya, sisi mana yang namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bertumpu. Nah, harus berdiri tegak. Yuk. Perkenalkan, nama saya Ainul Hayati, asal saya dari Bangka Belitung. 5 tahun yang akan datang, Saya adalah seorang yang memiliki berhektar-hektar tanah yang ditanami buah dan sayur dan bisa merekrut orang-orang sekitar yang susah mendapatkan pekerjaan.
Oke, boleh saya koreksi langsung ganti ya. Saya punya berapa hektar tanah, langsung sebutin angkanya. Saya punya 10 hektar tanah dan saya bisa membuka 1.000 lapangan pekerjaan. Misalnya seperti itu, ya mungkin sekarang. Jadi harus yang lain harus spesifik ya. Yuk, dari kenalan nama. Perkenalkan saya Belitung. Saya memiliki 5 hektar tanah yang ditanami buah dan sayur dan bisa merekrut sekitar 100 orang dari lingkungan sekitar. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Ada yang bergetar nggak? Rasanya. Jujur saya ya habis bahaya bilang kayak gitu langsung beneran ya, kerasa emosinya dari itu, feelnya kerasa. Apalagi saya dosennya ya. Mahasiswa saya jadi itu. Ya, bisa. Oke, dan yang lain diaminkan ya, kalau diaminkan ya, kita nggak tahu bahwa siapa yang akan dijabar. Jadi kita sedang berdoa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sambo dan asal dari Palu, Sulawesi Tengah. Saya seorang wirausahawan muda yang memiliki 5 usaha. Yang pertama, usaha fashion yang dimana bermerek Tampang Family atau Tampo Family. Yang kedua, usaha kedai, dan yang ketiga, jual alat tulis dan fotokopian, serta beberapa usaha lainnya yang masih dalam proses. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih. Ya, rasa amin. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, saya Widianto Manggil, saya berasal dari Sulawesi Utara. Saya adalah seorang pengusaha muda dan ada beberapa usaha saya. Usaha saya yang pertama itu bergerak di bidang properti, dan usaha saya yang kedua yaitu bergerak di bidang jasa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke. Nama saya Roma Dona Widianita. Siap. Halo, perkenalkan, nama saya Roma Dona Widianita. Saya dari Palembang. Saya adalah pendiri dari Rumah Sakit Sentral Medika. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Siti Manambe, asal Sulawesi Utara menuju Kepulauan Talaut. Saya adalah sebagai kepala Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Syekmote, asal Sulawesi Selatan. Saya adalah seorang pengusaha muda yang mendirikan perusahaan kuliner yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Janita Elo, asal dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya adalah kepala rumah sakit bergerak, tepatnya rumah sakit berada di Desa Taturan, Kecamatan Geme, dan saya juga adalah seorang pengusaha muda, terutama pengusaha di bidang ekspor impor kopra. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lina Palasari. Saya dari Bangka Belitung. Saya adalah CEO dari Rumah Sakit Medika Stania Bangka. Terima kasih. Oh iya, perkenalannya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Angga Saputra. Saya berasal dari Jambi. Saya adalah seorang direktur perusahaan sawit yang ada di kabupaten saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa gitu untuk kita semua. Oke. Misalnya itu, silakan teman-teman nyanyi balonku ada 5. Ada yang nggak bisa? Balonku ada 5. Ada yang nggak bisa? Bisa semua? Oke. Sekarang saya mau nanya yang pelajaran apa ya?
dari 100? Oke, nah kenapa kita nanyanya itu gitu ya? Kenapa teman-teman padahal dalam keadaan 5 itu lebih jauh lebih lama daripada kita belajar akar dari 100, betul nggak? Nah kenapa kok dalam keadaan 5 masih nempel, tapi akar 100 itu nggak nempel? Ada yang tahu? Karena dalam keadaan 5 kita kerjakan dengan bahagia, ya kan? Itu masuk dengan bahagia adalah kepada pendampingan kepada instruktur gitu. Nah di sini saya diajar untuk Pak Adit sebagai direktur operasional juga, dan juga nanti membantu teman-teman untuk mencapai cita-cita dari CMC itu sendiri seperti itu. Teman-teman akan mendapat amanah, silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Mungkin ngerasa, semuanya masuk ternyata gitu kan, bener nggak? Iya. Nah itu karena apa? Kita benar-benar lihat, oke ini kemana nih? Ini ada di posisi apa nih? Kemarin kita sampai sore bahkan ya membahas satu persatu teman-teman gitu, ada di posisi yang mana gitu ya. Dan ini sebagai teman-teman untuk belajar gitu ya. Jadi manfaatkan dengan maksimal. Yang kedua yang pengen saya share ke teman-teman adalah sering untuk husnuzon. Apa tuh husnuzon? Berbaik sangka. Ya, berbaik sangka. Dalam selama saya berjalan itu terutama milenial atau anak muda, resistensi terhadap tekanan itu rendah sekali. Ya. Jadi itu kalau disuruh ngapain dikit, langsung sambat. Bahasa Jawanya sambat, bahasa Indonesianya apa ya? Mengeluh gitu. Aku tuh disuruhnya sampai no. Itu bukan tipikal anak muda yang berkembang, yang dewasa, yang penuh tanggung jawab, tuh nggak kayak gitu. Okay? Jadi apa yang dilakukan silahkan teman-teman, saya punya buku kecil juga. Jadi ada banyak pekerjaan dan sebagainya, kita catat to-do list-nya mana, lakukan aja dengan bahagia. Nggak usah sambat, kurangi sambat, itu rasanya enak banget, akan sangat plong ya. Jadi banyak-banyak untuk husnuzon. Nanti ketika Pak Adi, ketika Bu Endang, atau mungkin Mas Miko atau Mas Yanto memberikan informasi, memberikan pekerjaan kepada teman-teman, lakukan dengan senang hati gitu ya. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama, saya akan share bagian organisasi kita, dan nanti kita akan berkoordinasi per divisi untuk menentukan timeline dan to-do list-nya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi yang pertama seperti ini. Nah, yang paling atas adalah direktur, ada Pak Adit dan jajaran, ada Bu Endang juga, seperti itu. Ya, ganti, saya belum kenal. Oke, seperti itu. Kemudian ada yang mendampingi adalah tim saya, gitu. Tapi saya akan in charge full di sini juga. Ya mungkin kalau saya tidak bisa hadir offline, ya saya akan hadir online, gitu ya. Karena kebetulan juga saya diminta untuk membuat silabus dan materi untuk pelatihan dari kementerian. Dan tadi baru ditelepon, kemungkinan habis lebaran banget itu akan bisa jalan di beberapa kota, ada Jabar, Jateng, Jatim, Maluku dan sebagainya gitu, Kalimantan dan sebagainya. Tadi Pak Adi juga saya teleponan dengar juga gitu. Jadi saya tetap in charge di sini, dan saya akan banyak untuk transfer knowledge ke Mas Miko ataupun ke Mas Yanto, dan teman-teman akan mendapatkan turunannya. Yang pertama itu, kemudian selanjutnya adalah koordinator program, ada Mas Miko dan Mas Yanto ya. Itu untuk operasional sendiri lebaran tanggal berapa ya? 13. Karena sasaran kita untuk saat ini kita di dalam yaitu di internal kita akan untuk bulan ini kita akan berfokus pada untuk mendata mahasiswa yang ada di STIKB, dan yang akan kita data nanti itu terdiri dari beberapa angkatan, yaitu angkatan 18, 19, 20. Kenapa kita tidak masukkan angkatan 17? Karena alasannya angkatan 17 itu sekarang itu sedang disibukkan dengan skripsi. Jadi kita tidak mengambil mereka untuk kita data. Jadi data yang kita ambil itu dari angkatan 18 sampai angkatan 20. Dan untuk target kita ke depan itu setiap angkatan itu kita targetkan 50 orang. Jadi untuk 3 angkatan totalnya semua itu 5
150 maaf ya, 150. Dan yang akan kita data nanti itu berasal dari dua jurusan yaitu akuntansi dan manajemen. Nah, kita punya beberapa opsi bidang untuk mendata mereka. Yang pertama, kita akan bekerja sama dengan pihak kampus untuk meminta data mahasiswa. Dan yang kedua, kita akan adakan secara online, yaitu Google Form. Nah, di dalam Google Form itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjadi referensi kita atau bisa menjadi data yang akan kita pakai nanti. Di dalamnya itu yang pertama itu ada nama mereka, jurusannya apa, terus mereka itu sudah pernah atau belum punya usaha, mereka itu sudah punya usaha atau belum, yang akan kita tanyakan nanti di Google Form itu. Terus nanti akan kita juga masukkan juga mereka itu lebih tertarik ke usaha yang bagaimana, kayak lebih tertarik kepada wirausaha yang bagaimana. Nanti kita akan masuk opsi banyak pilihan itu, contohnya mungkin bidang jasa, kuliner atau apa segala macam itu nanti kita akan gunakan ketika kita nanti akan melakukan pelatihan atau training kepada mereka. Nanti kita akan lakukan secara sesuai passion mereka. Jadi mereka maunya lihat mereka maksudnya passionnya apa, kita akan training mereka sesuai itu. Dan di dalamnya juga akan kita tanya mereka itu lebih cenderung pakai sosial media apa, karena itu nanti akan sangat berguna bagi untuk bagi media ya, karena kita sudah tahu data kebanyakan mahasiswa itu pakai sosial media apa, nanti promosinya bisa kita sesuaikan dengan apa yang mereka pakai, sosial media apa yang mereka gunakan. Dan untuk targetnya itu kita untuk pembuatan Google Form itu tanggal 7 hari Jumat tanggal 7 bulan Mei. Itu sekaligus dengan penyebaran Google Form setiap kelas. Mungkin nanti saya minta kerjasamanya dari dari tim media untuk kita bagaimana supaya Google Form itu kelihatan lebih menarik untuk untuk mereka dia baca, karena perlu kita tahu karena mahasiswa itu kurang sekali kurang membaca, jadi mereka terima langsung di skip, langsung dilewatkan saja. Jadi bagaimana cara kita nanti bisa minta bantuan dari media untuk promosinya nanti untuk supaya mereka isi Google Form-nya. Dan untuk hari Selasa kita itu akan ada namanya olah data. Jadi kita akan pisahkan sesuai yang mereka isi. Jadi mahasiswa itu tertarik ke bidang apa, nanti akan kita pisahkan satu-satu sesuai yang mereka isi di dalam Google Form. Mungkin itu saja dari kami, dari operasional. Terima kasih. Oke, karena kita ini sebenarnya kan resmi juga dari kampus. Jadi ada satu yang pertama adalah dari teman-teman yang baru ini. Yang kedua adalah memang langsung aja minta data. Nanti minta data mungkin bisa dibantu sama Bu Intan sama Pak Adit ya. Minta data mahasiswa. Mau sebenarnya kalau dari saya mau angkatan berapapun nggak masalah, bahkan alumni itu nggak masalah ya. Nah nanti kita bisa lihat dulu gitu. Jadi kita bisa pakai WA Register. Nanti kita jadi minta nomor HP-nya, kita WA secara personal. Nah berarti kan PR-nya nanti ada ini Pak, mungkin nomor WA khusus. Saya ada catatan karena saya mengajukan sertifikasi kelulusan BNS, saya kan minta data ke kakak. Ada 300 mahasiswa cuma nggak ada. Jadi
jadi perkelasnya ada. Oh, nggak ada nomornya. Nggak ada nomornya. Bisa nggak Pak itu dimintakan nomor? Coba nanti ya, tapi kan mungkin nanti bisa ya, cari tahu. Kalau datanya saya ada Excel ada, cuma yang sudah milih apa perusahaan ya, perusahaan. Oke, karena kalau dari saya, jadi kalau yang enak kita screen dulu semuanya mas, screen dulu semuanya. Nah terus semua kita share, semua harus kita isi gitu. Kayak gini aja, angket minat pekerjaan mahasiswa STI KB misalnya seperti itu kan. Kita screeningnya adalah di situ. CMC ini kita lagi mencari minat pekerjaan mahasiswa. Nah terus nanti di bagian sini di formnya nama, jurusan, oke. Nah terus kita pilih dulu. Setelah lulus, apakah Anda ingin bekerja atau wirausaha? Nah, kalau yang bekerja berarti oke, bekerja sudah selesai. Kita nggak akan main di inkubasi, tapi yang bekerja, jadi kita bisa tawari sertifikasi. Nah, tapi kalau yang inkubasi berarti kan yang usaha. Nah, terus usaha kita background lagi. Jadi setelah nama, jurusan, minatnya, minat masa depannya gitu intinya. Dia mau bekerja atau usaha gitu kan. Terus kalau misalnya jika ada usaha gitu kan, usahanya apa? Atau sebelum usahanya apa itu, apakah usaha ini sudah berjalan atau Anda sedang dalam tahap ide? Nah, apakah usaha sudah berjalan atau sedang dalam tahap ide? Terus di breakdown lagi ketika itu misalnya dia jawab sudah berjalan berapa lama? Kan? Sudah berjalan berapa lama? Terus bawahnya tolong deskripsikan usaha Anda seperti apa. Ide atau usaha Anda itu seperti apa? Jadi dua-duanya harus isikan itu. Gitu. Nah, sama nanti di atasnya ini ditambahin jenis itu bisa. Kan ada kuliner, fashion, craft, teknologi dan sebagainya. Nah itu di internet banyak tuh apa jenis-jenis usaha. Habis itu udah gitu kan. Terus nanti kita kelola dulu semua datanya. Mahasiswa total ada berapa di sini? Kalau sama yang B sama kelas sore 500-an. 500 ya. Misal target minimal 300 sudah berapa? 300 pengisi angket. Bisa ya? Nah itu kapan waktunya kalian mau nyobain angket itu sampai tanggal berapa? Dari tanggal berapa ke tanggal berapa? Udah ada? Ya, kita mulai tanggal 7 sampai hari Selasa 11. Oke, 5 hari cukup 300 orang. Gimana? Kan kalau sudah berapa kali? 60% kan? Jadi effortnya apa? Harus hubungin siapa personal juga. Gitu, ngecekin personal. Halo ini. Nanti dibantu teman-teman yang lain juga. Atau mau dimundurin tanggalnya? Apa harus lebaran? Bisa tanggal 15 seminggu kan? Ya seminggu ya 15 kan. Oke. Itu dipindah ya. Nah, masih bisa nafas kan berarti. Ya bisa ya 300 ya, minimal 300 mahasiswa itu mengisi angket gitu. Kita jadi tahu yang minat usaha itu yang ini, minat kerja itu ini gitu. Nah setelah mereka minat kerja atau ya nanti di form itu ya, di form itu ditanyain juga apakah Anda butuh pendampingan usaha, terus bidang apa yang Anda butuhkan, seperti itu.
Lalu nanti mungkin yang akan kita inkubasi itu mungkin hanya sekitar berapa ya, 10 sampai 15 lah. Every finalnya ya mungkin karena itu udah banyak sebenarnya. Tapi emang benar-benar kita dampingi sampai jadi. Gitu 10 sampai 15. Ya, 10 sampai 15 orang. Ya, 10 sampai 15 peserta. Misalnya dia mau usaha sama temannya joinan ya, boleh. Tapi kan yang sini satu. Iya. Nah, sudah. Berarti kan tanggal 11 selesai ya. Tanggal 11 Mau pakai apapun yang penting kita hasilnya bagus. Mau undang-undang ini orang ya nggak apa-apa. paham nggak sih? Saya nggak tahu ya bahasa Jawa ya. Mau bikinin ke orang juga nggak apa-apa. Tapi ya biaya sendiri ya. Tapi yang penting adalah itu. Oke? Ya mungkin itu dulu, nanti akan kita tambah KPI-nya setelah itu berjalan mungkin sekitar 2 sampai 3 minggu. Yang penting di media ada. Yaitu pembuatan akun sekalian dengan bio dan bio Instagram. Targetnya itu tanggal 7 Mei itu kita sudah buat nama akun, logo atau foto profil Instagram sekalian dengan biodata Instagram. Untuk biodatanya itu kita hanya masukkan 2, yaitu pelatihan dan kewirausahaan, dan sekalian riset dan pelatihan riset. Di Instagram juga kita masukkan nomor WA. Nomor WA ini itu admin. Barangkali ada teman-teman yang mau bergabung kayak tadi dari bagian operasional, dan juga email sama alamatnya kita sekarang itu apa. Untuk logo CMC karena udah ada, kita tinggal masukkan sekalian dengan foto dan juga untuk poster. Jadi maksud kita itu pembuatan akun dan tanggal foto dan poster itu tanggal 10 Mei supaya udah ada tiga foto begitu. Awalnya kita masukkan 3 foto sekalian dengan poster. Maksud kita pembuatan poster itu biar nanti kalau ada pemberitahuan atau pengumuman, kita punya poster tersendiri, poster khusus untuk CMC. Mungkin itu saja dari kami. Dan kalau ada masukan dari teman-teman sekalian bersama. Tapi dari saya sendiri dari marketing. Jadi di sini kami sudah menentukan berdasarkan dari diskusi kami bertiga tadi. Kebetulan ada Kamiko juga. Jadi kami menentukan untuk sertifikat digital marketing, lebih ke digital marketing. Tadi ada 2 pilihan yang Bapak mungkin sudah sarankan juga tadi. Yang pertama public speaking. Tapi kalau kita compare lagi, kalau public speaking sudah banyak yang melakukan. Nah, bagaimana kalau kita loncat maksudnya pindah ke digital marketing, sertifikat digital marketing, karena kita melihat peluang kedepannya. Kita melihat peluang kedepannya karena juga target penjualan sertifikat ini lebih ke khususnya mahasiswa yang akan mencari pekerjaan atau orang-orang yang akan mencari pekerjaan dalam bentuk kemungkinan. Pokoknya siapa yang membutuhkan digital sertifikat ini yang nantinya akan sangat berguna, digunakan ketika dia akan masuk bekerja. Kemudian berdasarkan tadi dari target yang sudah ditentukan oleh operasional, yaitu target mereka 300 mahasiswa yang akan mengikut seleksi dulu. Kemudian kalau kami mengikuti dari target yang akan ditentukan, seberapa banyak yang akan keterima nanti, sebanyak itu juga kita akan menjual sertifikatnya. Kemudian sertifikatnya dalam bentuk online, sertifikat online atau sertifikat digital. Jadi tidak terlalu untuk dari awal sekarang ini kita tidak terlalu mengeluarkan biaya yang harus mencetak sertifikat yang dalam bentuk fisik. Jadi kita meminimasi biaya, kita lebih ke digital sertifikat. Kemudian selanjutnya ini sertifikat
pendaftarannya, yaitu kita tafsirkan dari mungkin 35.000 sampai 65.000, mungkin nanti bisa kita sepakati bersama. Kemudian tanggal penjualannya dari sertifikat ini mungkin mengikuti dari, lebih spesifik mengikuti dari tim sosial media. Kan kita kan kalau menjual otomatis kita harus punya networking dulu. Networkingnya itu apa? Mengikuti dari Instagramnya kita harus butuh banyak dulu kan, agar bisa kita terakses ke publik. Loh ini loh MC kayak gitu. Mungkin itu saja dari kami. Mohon untuk evaluasi ditambah lagi, bisa jadi bahan referensi kami. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya ini terpisah ya antara kita penjualan kita terpisah antara penjualan yang sertifikasi dengan inkubasi. Ya ini dua kegiatan yang berbeda. Gitu. Ya kalau inkubasi itu memang insya Allah free. Ya kita carikan data dari yang lain lah. Karena memang itu istilahnya bakti kita kepada kampus, membantu untuk insya Allah ya kita bergeraknya begitu. Maksudnya adalah support kita kepada kampus untuk memang punya bibit-bibit wira-usaha yang memang akan nampak gitu. Itu juga akan mendukung kampus untuk bisa naik gitu kan. Itu yang dari inkubasi. Nah dari sertifikasi itu nanti kita akan buka seluas-luasnya umum. Nah target penjualan itu berapa ya nanti kita akan silakan kita tentukan bersama gitu. Iya. Kita penjualannya berapa, kemudian harganya berapa. Kalau saya harga 30 tuh waduh murah banget sih, murahan gitu. Nanti snacknya pakai biaya apa? minimal ya 75.000 minimal. Iya. Habis bayar snack 30 nanti. Iya. Dia pelaksanaannya kapan dan sebagainya. Nah itu kan dari penjualan marketing. Nanti pelaksanaan akan di handle sama operasional. Jadi operasional nanti akan dua kegiatan berarti pelaksanaan yang inkubasi, pelaksanaan sertifikasi, nanti ada pelaksanaan yang lain. Gitu. Jadi kita berbagi perannya di situ. Oke, dan kita sepakati kita mau melakukan dua kegiatan dulu, inkubasi dan jualan sertifikasi. Oke, digital marketing. Oke, nggak apa-apa. Itu malah dari kita sendiri bisa, gitu kan? Saya bisa jadi trainernya juga di situ. Timeline-nya udah jelas belum ya tadi ya? Jadi mau tanggal berapa kita mulai penjualannya? Itu kita tentukan aja. Nanti media yang akan mengikuti marketing malah. Ya kan media kan kontennya akan mengikuti operasional. Ya mau kapan? Mulai jualan tanggal ada masih punya ini nggak sih dapat apa THR nggak sih? Uang ampo ya kalau biasanya kan lebaran ampo gitu kan? Nggak ada ya. Nah mungkin kan kalau ada yang masih punya itu kan kita bisa nyasar ke sana. Gitu. THR itu buat apa? Paling sertifikasi kan? Ya kan jadi konten juga bisa. THR yang bermanfaat. Rencana CMC juga mau mengadakan yang dari negara ya. Jadi ijazahnya dari negara, tapi 500-an ya harganya. Itu subsidi dari negara lewat BNSD. Cuma ya itu perlu waktu kan. Tapi itu bukan itu CMC sendiri. Gitu. Tapi bukan kalian ya. Terus kalian yang non BNSD tadi kan. Reggae flavor, you know? Let's go! All this loneliness has always been a friend of mine. Trust me now.
risking it all in again. And how you got me blind is still a mystery. No clue at all. I can't get you out of my head. Stuck in my brain. Don't care what is written in your history. Trust me, girl. As long as you're here with me, I don't care who you are, where you're from. Don't care what you did. Never. As long as you love me. Who you are, where you're from. Don't care what you did. Alright. As long as you love me. Every little thing that you have said and done, every little thing feels like it's deep